Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Penyembahan yang mendatangkan sukacita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang sukacita, tentu banyak hal, banyak keadaan, situasi, kondisi yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita. Antara lain karena keadaan yang senang, karena keadaan yang baik, positif, dan yang pasti menyenangkan dan membuat hati senang dan sukacita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada nats ini ada hal yang membuat para murid bersukacita, yakni ketika mereka menyaksikan kenaikan guru mereka, Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan, dan Yesus selama 40 hari selalu menampakkan diri kepada para murid. Hal ini sangat penting karena apa? Para pemimpin Yahudi pada saat itu mengatakan bahwa Yesus telah dicuri oleh para murid, dan ini menjadi bagian yang sangat penting untuk menghilangkan isu tersebut, termasuk juga untuk pekabaran Injil pada masa kini oleh orang percaya maupun gereja, bahwa Yesus benar bangkit, bukan dicuri, tetapi dia dengan kuasanya dalam kesatuannya bersama Allah telah membangkitkan dia dan mengalahkan kematian. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini merupakan kenaikan Tuhan Yesus, dan para murid yang diizinkan berada di sana turut menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ketika dia akan naik, dia memberkati para murid, dan inilah respon mereka, yakni mereka datang menyembah, yakni mereka tersungkur menyembah kepada Tuhan yang juga guru mereka, yang mereka ikuti selama 3,5 tahun sebelumnya dalam pelayanan Tuhan Yesus. Berbicara tentang penyembahan, apa yang bisa kita ketahui, apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita petik dari pelajaran terkait penyembahan. Yang pertama, berbicara tentang penyembahan merupakan suatu pengakuan bagi kita. Kita mengakui bahwa dia yang kita sembah adalah maha tinggi. Kalau kita menyembah raja, maka kita mengakui kedaulatan sang raja tersebut. Dan ketika kita menyembah kepada Tuhan di dalam Yesus, maka kita mengakui bahwa dialah yang maha tinggi dan maha kuasa. Berbicara tentang penyembahan yang kedua, yakni menunjukkan hormat, kekaguman, pujian kepada sosok oknum pribadi yang kita kagumi. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, maka kita sangat mengagumi keadaan dan keberadaan Tuhan. Yang ketiga dari penyembahan ini, bahwa kita juga mengagumi pribadi Allah yang sungguh luar biasa, dan kita juga mengagumi Yesus Kristus yang telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Lalu berbicara tentang penyembahan yang berikutnya, yakni juga berbicara tentang kerendahan hati, bahwa kita datang menyembah dengan hati yang rendah hati, dengan sujud merendahkan hati kita, kita taat kepada dia, Tuhan yang kita sembah. Yang kelima, penyembahan itu berbicara tentang penyerahan diri secara totalitas kepada orang yang kita sembah, kepada pribadi yang kita sembah, yakni Allah. Karena itu ibu bapak, mari kita terus belajar untuk datang menyembah kepada Tuhan. Pada saat ini kata penyembahan dipakai dalam bahasa Inggris worship, bagaimana kaitannya dengan pujian yang kita naikkan, menyembah Tuhan. Ketika kita masuk dalam ibadah, kita menyembah Tuhan. Ada lagu, ku masuk ruang Maha Kudus. Kita masuk ruangan Maha Kudus untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Allah. Mari kita menjadi bagian orang-orang yang menyembah Tuhan. Karena ketika kita sudah menyembah,
ada kepastian dalam diri kita. Sama seperti para murid, mereka memiliki kepastian, mereka memiliki gairah yang lebih lagi, dan dikatakan mereka kembali ke tempat mereka dengan sukacita. Orang-orang yang menyembah Tuhan pasti hatinya dipenuhi dengan sukacita. Karena itu, mari kita sembah Tuhan di dalam Yesus dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan rasakan hadiratnya menyatakan sukacita yang berlimpah dalam diri kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat tahun baru Imlek atau tahun baru Cina kepada teman-teman yang merayakannya. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara dalam perayaan tahun baru Cina di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.